Di restitusi itu menghindari itu. Nah, ini tahapan dari restitusi. Ada 3 tahapan. Ya, 3 karena bentuknya segitiga. Jadi tahapannya ada 3. Nah, ketika ibu mau mempraktekkan segitiga restitusi, ini pakai tahapan ini. Tahapan apa, Pak? Itu lihat di bawahnya ada menstabilkan identitas. Kata-kata ini pakai, tidak ada masalah yang sempurna. Bapak Panana tahu bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga dulu pernah kok melakukan kesalahan yang seperti yang melakukan saat ini. Jadi kita melakukan dialog dengan anak seperti itu ya. Ibu bapak juga berbuat salah seperti itu, contoh kalimatnya. Lalu kita tidak mencari siapa yang salah dan mencari solusi. Jadi bapak memanggil kamu ke sini itu bukan apa ya, bukan ingin menyalahkan kamu, tapi bapak ingin kita mencari solusinya bagaimana jalan terbaik agar permasalahan ini selesai. Kamu tidak mengulanginya lagi. Gitu. Ini tahapan pertama, menstabilkan identitas. Nanti setelah kata-kata itu di bapak ibu ucapkan, maka nyambung ke validasi kebutuhan. Ini tahapannya. Ini tahapan ini harus berurut Bapak Ibu ya. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Kemudian seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, ini kata-kata yang misalnya Bapak Ibu katakan ke anak yang kita panggil ke kantor. Setelah validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan misalnya menanyakan nilai-nilai kebajikan individu. Berbicara jangan tenang, tidak menyalahkan. Ya, kita tanyakan, kalau kamu tidak melakukan apa, kalau kamu tidak melaksanakan piket, kamu tahu tidak, ini menyalahi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan yang mana yang kamu langgar? Nanti anak itu beramu bahwa di kelas kita ini sudah sepakat. PR itu harus piket itu harus dilaksanakan oleh petugasnya, bukan yang lain, karena sudah dibagi-bagi per kelas, per hari. Jadi anak itu harus merenung dan menemukan jawaban bahwa saya ini melakukan kesalahan, melanggar aturan, saya ini memperbaikinya. Jadi harus ketika kita melaksanakan restitusi harus sampai ke sana. Lalu selanjutnya ini budaya positif itu bahwa guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, pemantau, sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Ada 2 yang harus kita tinggalkan, posisi kontrol yang harus kita tinggalkan, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini tinggalkan. Ya, paradigma pendidikan saat ini mendorong guru untuk meninggalkan pola-pola ini, menghukum dan membuat anak itu merasa bersalah. Ya, jadi niat ibu-ibu Bapak Ibu ini yang biasanya kalau moral yang nadanya tinggi, ya, di ini pola-pola ini harus dilakukan. Yang mana yang harus kita ambil, yaitu posisi teman, monitor, pemantau, dan manajer. Ya, teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian monitor, pemantau, guru ini memonitor berarti mengawasi. Ya, ketika kita di kelas kita harus terus mengawasi siswa. Ketika anak mulai berbelok seperti mau melanggar aturan, kita ingatkan. Ya, itu fungsi dari pemantau. Lalu manajer ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yaitu fungsi manajer. Jadi 3 fungsi guru yang harus kita ambil, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Pengukur dan membuat orang berusaha itu 3, yaitu posisi kontrol ada 5. Selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau dulu atau bahkan sekarang masih ada, tetap dipakai. Saya kemarin-kemarin masih memakai tentang peraturan kelas. Nah, itu paradigma pendidikan saat ini, peraturan kelas itu ganti dengan keyakinan kelas, ganti dengan kesepakatan kelas. Nanti poin-poin dari keyakinan kelas itu akan berbeda dengan aturan kelas. Aturan kelas ini bersifatnya mendukung, nyambungnya ke hukuman. Makanya untuk kurikulum saat ini, paradigma pendidikan saat ini didesak guru untuk meninggalkan yang biasa ditempel di kertas itu peraturan kelas, ganti dengan keyakinan kelas. Jadi guru bisa membuat keyakinan kelas pakai kertas astro. Poin-poinnya apa? Poin-poinnya kita diskusi dengan anak-anak, gitu. Apa yang akan kita yakini bersama, bahwa itu adalah hal yang harus kita laksanakan bersama di kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mengapa? Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, ini nyambungnya ke budaya positif tentang kesadaran diri siswa. Yang harus dikejar oleh kita adalah tumbuhkan kesadaran diri siswa, bahwa kesadaran itu muncul dari siswa itu sendiri. Jangan sampai karena siswa itu patuh, nurut, alim, atau rajin itu karena ada ancaman dari guru, tapi tumbuhkan karena itu kebutuhan dia, bahwa membuang sampah ke tempatnya itu adalah kebutuhan dia, bukan hukuman. Saya butuh membuang sampah ke tempatnya. Kenapa? Agar kelas saya ini bersih. Kalau bersih saya nyaman di kelas. Seperti itu. Harus sampai muncul seperti kesadaran itu. Ya. Nah, negara-negara maju ini kesadaran ini, pola-pola ini sudah tumbuh. Makanya kita sadur, kita tiru, gitu ya. Bapak Ibu tahu juga bahwa kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum saduran dari negara-negara maju. Kita tidak menutup mata bahwa negara berkembang rata-rata itu mencontoh apa yang dilakukan oleh negara maju, terutama dari kurikulum, dari bentuk rapornya pun kita niru, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hasil otak-atik ahli-ahli di kementerian, bukan. Tapi kita studi banding itu untuk mengambil hal-hal yang positif. Jadi kita bisa laksanakan di dalam negeri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, lalu sedikit saja agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas itu tidak harus banyak,
Dulu peraturan kelas itu ada 20 poin, 15, 25, bahkan ada yang sampai 30 itu tempel di tembok. Nah, untuk keyakinan kelas sedikit saja, tapi bisa mencakup semuanya. Nah, ini contoh dari hasil keyakinan kelas itu. Ini poin-poin yang saya buat di kertas asturo. Nah, saya buat di kertas asturo, lalu ditempel di kelas. Ketika anak-anak mulai menyeleweng, biasa saya ingatkan, yo kita lihat keyakinan kelas kita. Misalnya ada anak yang tidak pikir, gitu. Contoh ya, ini contoh sedikit saja. Kalau keyakinan kelas di saya itu ada 8, ini ada 6. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman. Nah, ini poin-poin dari kalimat-kalimat dari keyakinan kelas seperti ini. Beda Bapak Ibu ya dengan aturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, tapi lebih manusiawi dan tidak ada unsur-unsur ancaman. Kalau di aturan itu ada ancaman, kalau ini tidak. Ketika anak tidak pikir, kita ingatkan, ayo, kamu harus ingat keyakinan kelas kita apa yang poin pertama. Bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Nanti prosesnya pakai segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebenarnya ini tugas pribadi saya ya, bukan tugas KKB. Tapi saya nebeng ya, hitung sambil menyelam minum air gitu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf mungkin buat Bapak Ibu tidak nyaman atau malah buat Bapak Ibu takut. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa ditangkap, dan saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.